kelas 2 SMA itu, gue tuh berteman berlima. Dan tiga cowok termasuk gue sama 2 cewek. Ya kan. Nah, kita berlima ini punya rencana nih, pengen jalan-jalan holiday lah. Holiday. Waktu itu teman gue si Ita itu punya penginapan villa lah ya. Penginapan itu di puncak. Kita masuk nih, gue kasih gambaran dulu nih ya bentuk villanya ya. Villanya itu tanjakan ke atas gitu. Nanjak ke atas, rumahnya itu di atas. Oh, jadi ada tanjakan, villanya di atas. Jadi tanjakan anak tangga keempat sebelah kiri kolam renang. Spesifik banget ya. Iya kan. Habis itu naik sekitar tangga ke-8 apa ke-9 sebelah kanan itu ada pohon beringin. Di atasnya ada rumah pohon. Di pohon beringin itu ada rumah pohon. Ada rumah pohon. Habis itu kita naik lagi sekitar 11 anak tangga ke-11 apa 12 itu udah ada rumah sama teras. Ini udah masuk villa nih. Iya, udah masuk karangannya depan ini. Ya kan? Kita masuk nih ke dalam hebat. Rumahnya sih sebenarnya enak sih. Itu kalau sore-sore kita pas gue datang itu sore-sore, wah cakep banget. Gambarannya itu. seru sih. Gambarnya seru banget itu. Jadi udahlah, akhirnya kita masuk ke dalam, naruh barang-barang kita kan nih berempat nih ke kamar. Cewek kan kamarnya di samping kamar yang deket kamar mandi nih. Nah gue lawanannya, kamar yang lawannya itu. Udah masukin set. Terus ngapain nih kita? Udah yuk kita ini aja berenang apa. Yaudah akhirnya temen gue 2 yang laki nih manjat pohon yang pohon beringin itu tuh. Nah di atas itu ada meja, ada bungkus rokok sama telur ayam. Telur ayamnya utuh? Utuh bulat. Terus? Telur ayam ayam biasa kali ya, nggak tahu juga gue. Pokoknya ada di atas itu tuh. Akhirnya gue nelfon temen gue yang si Ita itu. Bisa nggak nih si Mang Haji suruh jaga sini deh, nungguin sini kan kita kan takut nih ya kan, biar kita lebih aman. Emang kenapa sih? Udah pokoknya sini aja dulu gitu kan. Karena udah kita ngumpul. Nah yang gua berdua itu di teras depan ngerokok, yang 2 di dalam. Waktu di dalam teman gue yang 2 ini bilang, Mang Haji udah datang gitu kan. Wah seneng dong gue kan. Gue langsung, wah gila nih aman nih gue berarti. Tapi pas ditegur sama temen gue kan maksudnya, Mang sini Mang gitu. Cuekin sama Mang Haji. Dia langsung masuk kamar kamar sebelah kamar yang cewek itu. Jadi ngelewatin yang dekat dapur. Jadi ngelewatin 2 orang teras. Itu. Kan gue nggak ngeliat kan. Kan terasnya dia pokoknya rada tinggi lah terasnya itu. Nggak ngeliat gue dia datang. Cuman 2 orang ini cewek cowok ini teman gue ngeliat gitu kan. Udah saat. Terus lu bilang apa? Gak tahu tuh main jalan lari aja masuk ke kamar yang itu katanya gitu. Oh, terus emang nggak bilang ada apa gitu? Enggak ada. Oh, ya udah deh. Udah kan terus gue mikir kan, kok nggak ada komunikasi nih? Ada apa nih ya kan? Tapi ini ada penjelasan nggak Mas nanti Mang Haji ini bakalan? Ada. Ada Walkman nih, dan cewek ngadain Walkman. Gue kan bertiga ngobrolnya yang tadi. Tuh kemana orang ya gitu kan? Ini Mang Hajinya kemana? Udahlah nggak usah dipikirin. Udah akhirnya kita mencapsa di ruang itu, di ruang TV mencapsa. Udah nggak berapa lama teman gue yang punya ini nih, yang punya villa tadi. Itu nelpon ke teman gue yang cewek itu. Bilang, Mang Haji udah datang nih, tapi nggak keluar kamar ya? Terus kata si teman gue yang punya villa ini, lah Mang Haji lagi di rumah lo tidur. Barusan gue telepon. Yang benar lo Mas. Tadi Mang Haji di kamar. Nah aneh kan. Berarti pas kita tidur ada bunyi kayu ketemu kuku. Kayak gini. Diketuk atau digeret gitu. Nah, yang dengar itu cuma yang perempuan. Yang tidur di kasur. Ya tidur di kasur. Panik tuh dia, teriak-teriakan. Apa tuh? Apa? Kita nggak ada yang denger nih. Kita bertiga nggak ada yang denger. Udah. Suasana berarti kan hening ya Mas ya? Hening. Udah di kamar nih mau tidur. Terus langsung, gue nggak mau di sini gitu lah. Gue nggak mau di sini. Gue trauma. Ya, gue takut banget gini. Terus habis itu, udah nih. Kita coba untuk tenangin dulu nih, ya kan teman gue ini.
dengan gue cerita, kita semua cerita nih ke Ita nih gini-gini. Terus diceritain sama si Ita, iya jadi dulu ini villanya orang Belanda, kayak gitu. Yang punya orang Belanda. Dan dulu orang Belanda di sini yang punya tuh ngebunuh orang pribumi Di villa ini. di villa itu. Dibunuhnya pakai apa? Dipenggal. Utuh bulat. Oke, terus? Telur ayam biasa kali yang nggak tahu juga gue. Pokoknya ada di atas itu tuh. Nah, gue sama temen gue ini, yang cewek ini, kita berenang waktu itu. Oke. Berenang, akhirnya main kan tuh ya, teriak-teriakan tuh, ya kan seru-seruan tuh. Oh, kedengeran Mas dari kelihatan juga. Kelihatan kan gue berenang di sini kan kelihatan di sana. Oke. Nah, gitu kan. Habis itu udah turun set. Pokoknya kita waktu itu main-main itu sekitar 2 jaman lah. 2 jaman, pas mau maghrib kita udahan nih, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, kan gue habis berenang, mandi dong sama temen gue yang cewek ini kan. Nah, temen gue yang cewek ini masuk ke kamarnya ngambil baju. Pas ngambil baju, ini sih emang aneh bin ajaib sih menurut gue. Berarti keadaan maghrib nih Mas ya? Iya, mau maghrib. Oh, mau maghrib. Pas dia ngambil baju tuh buka sleting tuh seret. Ada aja orang kayak orang jalan napak gitu. Blek gitu. Di 2 kali. di mana? Di dinding. Di dinding. Pas temen gua kan penasaran yang cewek nih, apa sih tuh? Itu kan rada-rada serem juga kan. Pas dilihat ke dinding ada capakan kaki. Besar Nggak nggak? ada, gede pokoknya. Nggak berapa lama ada yang jalan gini, plek, plek. Kayak basah gitu, kayak tangan basah gitu, prek gitu, prek. Gue ngeliat kan, jadi kan masih ada jedanya gitu kan, jeda antara tirai sama lantai. Gue ngeliat sambil ngeliat gini nih, kan gini miring gini. Idih, sadis gue bilang nih, kayak ada setan makhluk gitu, tangannya ya itu jalan. Ada, kan suster pakai topi yang putih itu kan, gitu. ya kan. Keluar tuh suster saat. Terus keluarnya tuh bukan, kalau kita jalan kan baunya goyang ya. Dan juga kan bayangan lampu kan kelihatan banget tuh kan kalau ininya gerak kan. Tok ya kan? gitu lah gini kan kayak. Pas keluar itu katanya bukan suster. Melayang gitu, terbang itu. Kok kayak orang jalan tapi nggak gini. Iya, Tapi melayang. Dan itu kelihatan banget di ventilasi yang tirai itu kelihatan banget. pandangannya kemana? Pandangnya lurus ke depan. Jalan gitu saat ngelewatin tempat gua kan. Kan ngelewatin kamar tempat tidur gua, ngelewatin sebelahnya sampai ujung sana hilang. Suster Suster yang nemenin- itunya? Tidur. Bini gua itu minta jemput gua. Ini keadaan semua masih di Surabaya kan Mas? Masih Surabaya semua gua masih Surabaya. Nah, inilah yang gue bilang gue pernah kecelakaan motor. Oh makanya lu nggak mau naik motor lagi? Iya, jadi kan Nitik kalau lu tahu ya, Mas Gandang ini ke kantor tuh naik Transjakarta, terus naik Gojek. Dia iya nggak pernah mau naik motor. Bukan nggak pernah mau, nggak bisa dibilang nggak malah. bisa. Bukan nggak bisa sih, cuman trauma Gue pertama kali aja. lu kasih tau ke gue, nggak bisa gue naik motor. Sebenarnya bisa, cuman gue trauma aja. Trauma aja, oke. Nah di sini bini gue minta jemput waktu itu. Pas minta jemput itu gue naik motor mertua gue, Oke. ya kan. Jalan terus ngelewatin mall Surabaya terbesar di sana itu. Apa kuon? Bukan, kok Pakuwon Tunjungan sih? Plaza. Tunjungan Plaza. Nah di depan Tunjungan Plaza itu ada mobil dari kiri mau ke kanan. Jadi gimana? Oke. Gue kan sebelah kanan, dia mau kiri ini. Mau motong berarti lu. Dia. Iya, kepepet lah tuh gue, belakangnya cek tuh jatuh, gebrak ya kan. Terus kaki gue yang sini kena tuh waktu itu. Nahan si motor ya, Nahan motornya itu. Akhirnya gue dimasukin rumah sakit waktu itu. Pas malam. Jadi di kamar itu gue cuman ada gua sama pasien bapak-bapak gitulah. Di sebelah lu. Namanya Pak Usman waktu itu. Dia Itu lu ingat Mas namanya sampai sekarang? masih ingat karena dia ceritanya itu dia di rumah sakit itu sebenarnya udah lama banget. Udah lama, dia kan kena kanker tuh. Oh. Dia kena kanker darah. Oke. Sebut apa? Leukemia. Leukemia. Dia kena kanker darah tuh. Udah lama di situ kan. Nah, gue sama dia tuh sering ngobrol. Pak, nggak ada yang ini, nggak ada yang ada kok di depan gitu. Anak saya lagi beli apalah pokoknya buat dia gitu kan.
Sudah tuh malam mulai datang nih ya kan, mulai malam saat. Nah pas malam itu kan suster yang jaga itu pada saat itu hanya 2 dan mukanya dua-duanya gue tahu nih Beda mukanya beda. Oke. Mukanya gue tahu, satu rada ireng, satu lagi putihan lah, Chinese gitu, Cindo lah hitungannya. Gue tahu tuh mukanya masih apel, kalau cakep tuh Cindo. Udah tuh, ya kan. Lanjut. Pas malam itu, pokoknya sekitar jam 9, 8 jam 9-an gitu, ada suara kayak apa sih, kelontang gitulah, kayak barang jatuh gitu, kelontang gitu kan. Bapak itu udah tidur kan, udah nyenyak. Gak ada tirainya mas? Emang? Ada tirainya mah ada, tirai tempat gua mah ada, tempat dia juga ada kan dipakein tirai juga. Cuman suara ngoroknya itu kan gua kedengeran banget kan. Terus udah suara kelontang itu nggak berapa lama pintu kamar gua kebuka tuh, pintunya pintu kayu gitu kan, gitu kan. Tapi nggak ada yang masuk. Nah, lu ngeliat tapi itu pintu kebuka dan gak ada kelihatan lah gue tiduran di sini, pintunya di sini. Ya, siapa tahu kan ketutupan tirai. Kalau ketutupan tirai di rumah sakit kan kebanyak gini mas, melingkar. Iya melingkar. Gitu. Kan di atasnya itu kan tirainya, di atas itu kan kayak ada transparan gitu, kayak bolong-bolong gitulah. Oke. Jadi kan kalau gue pintu kebuka kelihatan tuh. Wah, siapa yang masuk? Iya, siapa yang masuk? Tapi nggak ada yang masuk. Tiba-tiba yang gue dengar itu adalah orang lagi kayak tiduran gini. Oh, suara yang tadi bunyi itu ternyata ada yang masuk, itu dia. Itu Pak Usman. Pak Usman tadi. Bukan. Hah? Pak Usman lu tidur. Pak Usman tidur. Yang masuk tadi itu siapa mas? Nah ini bentuknya. Nih gue ceritain bentuknya nih. Pintu kebuka nih. Nggak berapa lama ada yang jalan gini. Plek. Kayak basah gitu. Kayak tangan basah gitu, kayak prek gitu, prek. Gue ngeliat kan, jadi kan masih ada jedanya gitu kan, jeda antara tirai sama lantai. Gue sambil ngeliat gini nih, kan gini miring gini. Idih, sadis gue bilang nih. Kayak ada setan makhluk gitu, tangannya ya itu jalan, plek ketemu. Ini kejadian asli mas. Asli ini. Lu makanya ngomong kayak, kan Mas Ganang pemberani etik. Lu malah nggak ketakutan, tapi malah kayak wah sadis. Gue ngeliat nih. Gitu kayak. Kan gue ambil tiduran gini kan, gini nih. Gue ngeliat gini, ya kelihatan dong situ kan. Ada yang jalan tuh, cerak. Pas di tengah-tengah kan gue di sini, depan gue kosong, sebelahnya itu kosong, samping gue kosong. Usman ujung sana, Pak Usman ujung sana tuh, ya kan. Pas gue gini. Untung nggak ke gua, dalam hati gua begitu kan. Untung nggak ke gua, maksudnya nakut-nakutin ya gitu kan. Jalan tuh sampai Pak Usman, tirai dibuka tuh. Ada kayak ada yang narik tirai gitu tuh saat. Terus nggak berapa lama Pak Usman teriak nih. Dan gua kan yang masih bangun, gua jadi kayak apaan sih gitu kan. Padahal gua udah tahu kan. Nggak berapa lama tuh suster dua-dua datang tuh. Kenapa pak? Itu tadi ada narik selimut saya gitu. Saya takut nih mbak. Saya takut nih sus gitu kan. Ya udah pak, nggak apa-apa nanti kami temenin di sini gitu. Temenin di ruangan di kamar itu kan. Udah akhirnya Posmen udah takut begitu kan. Terus nanya ke gua, mas nggak apa-apa saya tidur gitu kan. Oh iya udah tidur lagi aja. Udah bohong dong mas. Apa tuh? Kan lu nggak tidur. Ya kan gue bohong sama susternya. Terus habis itu tunggu jangan dipotong dulu nih. Sorry. Soalnya gue ya udah kan akhirnya susternya yang satu stay di situ di kamar itu, yang satu lagi itu keluar kan nunggu di luar. Udah tuh. Akhirnya susternya tuh tidur di sampingnya tempat tidur Pak Usman waktu itu. Tapi dibuka tuh ya, nggak ditutup tuh kelambu. Itu tirainya. Pak Usman ditutup, gue juga ditutup. Udah, pintu tuh kita coba tidur lagi kan waktu itu. Tidurnya kita pelan-pelan tidur set. Nah, suster yang tidur ini bangun, habis itu masuk ke kamar mandi. Kan kalau peraturan nggak boleh ya. Tahu. Ya, suster kencing, pipis atau menggunakan kamar mandi yang pasien kan setahu gue nggak boleh memang kan. Gue aneh kan, mikir kan dengan peraturan kayak gitu kan, kok boleh? Bukannya nggak boleh ya gitu. Iya, dalam hati gue begitu, kayaknya nggak bisa deh kayak gitu deh. Akhirnya nggak berapa lama pintu kamar mandi kebuka, set.
Terus ada kan suster pakai topi yang putih itu kan, gitu. ya kan. Keluar tuh susternya saat. Terus keluarnya tuh bukan kalau kita jalan kan baunya goyang ya. Dan juga kan bayangan lampu kan kelihatan banget tuh kan kalau ininya gerak kan. Tok ya kan. Itu lagi nih kan kayak. Pas keluar itu katanya bukan suster. Melayang gitu, terbang itu kayak orang jalan tapi nggak gini. Iya, tapi melayang. Dan itu kelihatan banget di ventilasi yang tirai itu kelihatan banget. Pandangannya kemana? Pandangan lurus ke depan. Jalan gitu saat ngelewatin tempat gua kan. Kan ngelewatin tempat tidur gua, ngelewatin sebelahnya sampai ujung sana hilang. Di sini posisinya istrinya kakak gue biasanya manggilnya teteh ya. Jadi teteh gue tuh udah hamil besar 7 atau 8 bulanan gitu. Ya, hamil tua. Ya, udah hamil tua. Dan ini posisinya lagi di rumah. Dan ini posisinya lagi kosong. Jadi cuma ada kakak gue dan teteh gue. Tapi posisinya di saat itu kakak gue tuh mau kerja. Cuman pada saat itu kakak gue belum kerja. Jadi dia ngamen kan keluar. Ya, jadi ngamen. Jam 12 siang pamitan tuh abis zuhur. Dia pamitan sama istrinya, salim apa. Jadi otomatis istrinya sendiri dong di rumah, nggak ada siapa-siapa. Udah kayak gitu, dia lagi ngaji nih. Dan aku ingat banget pada saat itu dia tuh lagi baca surat Yusuf. Ini sekitar jam 1 mau ke setengah 2, tiba-tiba kakak gue pulang lagi. Terus ditanya dong sama istrinya, Cepet banget. iya aku cepet banget, kamu udah pulang, lagi sepi bukan? Diem aja. Nah ini kan kebetulan teteh gue lagi hamil besar nih. Terus FYI gue mau ngasih tahu ya, sebenarnya tuh mitos ya katanya kalau lu lagi hamil tuh lu nggak boleh ngasih tahu umur kehamilan lu sama orang yang lu nggak kenal. Masa sih? Kenapa? Iya karena katanya kan kita nggak pernah tahu ya orang tuh baik apa enggak gitu kan. Nanti tangan lu diusap-usap kayak gini, nanti bayinya bisa hilang. Jadi kayak lu hamil kosong, tapi perut lu besar. Tapi gue sering kalau saudara gue lagi hamil gitu, apa tante gue ngusap-ngusap gitu. Kan saudara, kan aku bilang kayak random aja. Random nggak boleh. Iya random ketemu orang nggak boleh. Makanya kadang suka bohong aja gitu. Nah kayak gitu, kakak gue tuh pulang kan. Terus by the way rumah gue tuh kecil kan, jadi kalau sholat di ruang tamu yang dimana tuh deket banget sama pintu. Tiba-tiba kakak gue udah duduk di teras di tangga. Terus teteh gue nanya, kok kamu udah pulang cepet banget, lagi sepi bukan? Diam. Tapi dia tuh kayak ngasih isyarat kayak coba kesini, pengen dicium, si dedenya mau diusap-usap. Tapi dia nggak ngomong ya, nggak kayak sini gitu, cina gini. Akhirnya diusap lah perutnya, digini-giniin. Terus kata teteh gue di situ panas banget. Dan Usap. Iya pas diusap tuh panas dan perutnya kayak dibejek gitu dari dalam. Iya kayak lu tau gak sih kayak orang lagi hate gitu kan, sakit banget kan. Nggak paham. Kayak gitu intinya kayak lu dibejek-bejek gitu deh. Udah kayak gitu ditanya sama teteh gue, kamu mau makan lagi nggak? Diam. Ya udah kalau gitu aku ambilin minum ya, kamu jangan di luar atuh, sini masuk ke dalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam nih. Pas masuk ke dalam, si kakak gue nih ke kamar mandi. Akhirnya teteh gue ke dapur nyiapin air minum. Tapi pas ditungguin kok nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Terus udah gitu kenapa nggak ada suara air nyala, nggak ada apa-apa. Akhirnya teteh gue curiga dong. Bukalah pintu kamar mandi, nggak ada orang. Terus yang tadi masuk tuh sebenarnya siapa? Kalau menurut gue sih itu kayaknya jin yang menyerupai. Oh, bukan Korin? Bukan. Lu tahu gak sih sebenarnya tuh jin itu sering banget ngincer bayi. Nggak tahu. Makanya kalau lu baru melahirkan kan kadang kalau lu tinggal nggak di kota nih suka ditaruh Yasin, suka ditaruh Al-Quran di atas bayi. Itu tuh biar bayinya nggak diambil. Biasanya kalau kayak gitu tuh kayak buat tumbal. Makanya kan setelah itu teteh gue nih panik setengah mati kan, dia akhirnya bingung mau kemana, akhirnya dia kabur dari rumah. Cuma kan kayak make sense gak sih, kayak lo kenapa kabur, kenapa lo nggak minta tolong tetangga lo yang deket-deket gitu kan? Kenapa nggak cerita? Iya, kenapa dia tidak minta bantuan?
Tapi dia bilang katanya pada saat itu mata dia tuh ditutup. Jadi dia nggak bisa ngeliat orang-orang. Nggak bisa ngeliat orang-orang yang dia kenal atau? Iya kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih lu nih mata lu ditutup. Padahal kita rame nih semua di sini. Ada gua, ada dia. Terus lu nggak bisa ngelihat kita. Tapi lu ngerasa di sini sendiri. Tapi kita ngelihat dia. Tapi orang lain ngeliat teteh lo? Iya ngelihat. Oke. Jadi apa ya, kayak orang sawan, lu tau gak sih, kayak ketakutan, bingung mau ngapain. Akhirnya dia kabur, udah kayak gitu naik angkot nih. Kebetulan dia tuh jalan dari rumah gua buat menempuh si angkot itu tuh sekitar 1-2 kilometer karena rumah gua jauh. Iya kan. Lu bayangin hamil gede suruh jalan kaki siang-siang. Akhirnya naik angkot. Ditanya lah sama si ibu-ibu, "Teteh kunaon?" katanya. "Pucet banget. Udah makan belum?" katanya. "Ini lagi hamil." Nah dia tuh trauma kan semenjak udah dipegang perutnya, jadi dia nggak mau ditanya-tanya. Dia bisa ngeliat tuh kalau si ibu-ibu. Bisa karena kan nggak kenal dan itu jauh kan. Oh jadi kalau orang yang nggak dia kenal dia bisa lihat, tapi kalau dia sendiri nggak bisa. Buta, gitu. Iya, jadi kayak lo nggak boleh minta tolong lah. Intinya lo pergi dah. Terus kan seharusnya kan kalau memang seharusnya kan logikanya lo harus nyari orang terdekat dulu kan. Cuman nggak bisa. Terus pada saat itu seharusnya lo mikir kenapa nggak ke toko bapak gue aja. Bapak gue lagi buka kok. Ya wajar sih karena posisi dia kan shock, blind lah, dia nggak tahu mau. Iya sih, cuman kan kayak daripada lo harus jauh-jauh pulang ke rumah lo yang di Pomat itu kan jauh banget. Kenapa nggak nyamperin si ayah gitu? Cuman terus dia bilang nggak ada, ayah tutup. Padahal ayah buka dari pagi, udah kayak gitu akhirnya dia jalan sampai ke Pomat, ke depan rumah dia. Di halaman dia tuh cukup luas kan, jadi agak jauh kalau jalan ke rumah dia. Udah kayak gitu dia lari tapi nggak nyampe ke rumah. Dia lari di halaman. Padahal itu di halaman rumahnya ya? Iya itu udah di halaman rumah, cuman nggak disampein. Akhirnya dia istighfar kayak astagfirullahalazim, jangan kayak gini, aku mau ke rumah. Akhirnya nyampe lah ke rumah. Nah nyampe ke rumah, dia lari-lari, dia bukain kamar, terus di rumah dia itu kamarnya ada 5 kan, banyak banget. Dia bukain satu-satu gak ada orang, dan itu gelap semua rumahnya. Lagi ada family gathering. Oh, rame itu rumah. Itu rame banget, lagi ada family gathering, dia tuh rame banget dan dia bukain pintu satu-satu tapi gak ada orang. Terus sampai akhirnya dia tuh mikir kayak di rumah gue tuh kayak mati lampu. Posisi siang kan? Itu jam 3. Itu tuh masih siang dong. Masih terang lah ya. Itu posisinya cuacanya lagi cerah. Tapi dia bilang, tadi aku pulang jalannya mendung, mau hujan gede. Karena si kejadian tadi di rumah. Iya, kejadian itu jadi ditutup. Dia bilang mendung. Sampai akhirnya dia buka satu pintu kamar mamahnya. Mamahnya ada sholat. Terus akhirnya dia bisa lihat lagi. Dia ngeliat mamanya sholat. Akhirnya dia nangis, peluk-peluk mamahnya, dia ceritain apa yang terjadi. Akhirnya kata mamanya, ya udah ke ruang tamu aja, jangan ke di dalam. Terus akhirnya pas dia ke ruang tamu dimarahin sama keluarganya. Karena kamu, iya kamu nggak sopan banget sih, masuk rumah nggak salam. Ini orang tidur ditendangin. Kayak ya udah kayak lo nggak tahu apa-apa. Tapi dia bilang di situ rumahnya mati lampu dan nggak ada orang. Tapi setelah dia bisa ngeliat itu, dia bilang rame banget ternyata rumahnya. Sampai ada anak kecil, ada apa. Rame, akhirnya dia cerita sama keluarganya apa yang udah terjadi. Keluarganya gak percaya. Cuma mamahnya yang percaya. Ini kan di daerah-daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat nih Pak ya. Kayak sosok kayak zaman-zaman Belanda gitu ada nggak Pak di sini? Ini dari cerita waktu itu paranormal itu. Kalau dari waktu cerita paranormal itu sih dia ngeliatnya sosok kayak ada kayak orang Belanda gitu, di Belanda. Dia di sebelah kanan. Berarti dari satu lantai ini banyak sosoknya apa ya, nggak cuma satu. Ya, kalau dulu nih di sini kayak semacam apa, saya pernah patroli di sini malam lagi masih kosong dulu kan. Oh, belum berbentuk kantor? Belum berbentuk kantor, masih renovasi dulu. Nah itu waktu saya patroli, ya pas di sini nih. Pas di sini. Di sini? Tahun berapa itu Pak? 3 tahun yang lalu lah. Oke. Baru dong. 2021-an ya? Itu pas lagi jalan dari arah sini, itu kayak ada yang lewat gitu. Ke arah kanan? Iya ke arah sana, cuman dia cepet kayak bayangan gitu. Dia kayak semacam kayak ngerangkak gitu, kayak biawak gitu lah. Oh di bawah? Iya. Cuman dia bentuknya saya lihat sekelebat kayak ada palanya gitu, jalan aja ke situ.
sempat kaget kan, terus saya kejar, saya lihat kan, Kirain orang. saya kira orang ya. Kalau kita kan namanya jaga, kalau ngeliat yang begitu kan Harus sigap lah ya. harus sigap, Sigap dan positif dulu ya, Pak. pastiin Pikiran nih positif. ini orang apa setan nih apa gimana kan. Pas saya lihat nggak ada, oh ya udah berarti setan nih. Lebih takut ketemu orang apa ketemu setan, Pak? Kalau ketemu orang taunya dia penjahat bawa alat, itu serem dia. juga ya, lebih serem. Takut kalau ketemu orang sih lebih waspada. Kalau yang begitu ya kayak udah Makanan lah ya. ya udah sama keadaan udah Nggak biasa bisa lah. dihindari juga sih. Iya. Selain itu, Pak, Apalagi? daerah-daerah sini ini kan banyak ruangan nih, Pak. Ada ruang wardrobe, ada ada gudang, ada tempat makeup. Itu bukan aura sih, Bapak kan bukan paranormal. Iya bukan. Yang pernah paling Bapak sering bunyi alami atau yang paling banyak sosok itu di mana, Pak? Ya kalau yang paling banyak sih di lantai 3 ini sih, di lantai ini sih. Di bagian mana? Kan dulu kan di sini kan juga sebelum ini ada, waktu masih renovasi pernah ada itu penelusuran horor juga dulu di sini. Iya, saya tahu. Iya. Pernah itu, jadi pas dia bawa paranormalnya juga kan ya. Nah yang paranormalnya itu pun cerita melalui penglihatan dia ya. Nah sama kayak yang saya ceritain itu, Sosoknya kayak gimana, Pak? sosoknya kayak yang tadi saya ceritain itu, yang lewat itu. Ya ternyata kata paranormal itu dia kayak sosok semacam ngerangkak begitu. Siluman berarti. Ya Nggak tahu bisa juga. dibilang itu sih nggak tahu juga kan. Bener relate itu sama kayak yang diceritain paranormal itu. Kalau sosok-sosok, Penglihatan dia itu ya. kalau sosok kayak misalkan Mbak K atau Mas P itu ada, Pak, di sini? Mas Pak? P. Oh, Mas P ada, Pak. Ya kalau Tapi Mas P, itu Bapak pernah ngeliat gak sih? kalau ngeliat sih ya belum, di sini sih cuma tadi doang sih, belum Itu ada doang. ya. Itu Cuma doang. kalau di tempat lain sebelum saya kerja di sini itu banyak kejadian juga itu. Bener-bener ngeliat detail gitu Pak. Iya betul. Sebelum di tempat ini dulu sempat jaga bertugas di salah satu mall. Salah satu mall. Oh, di itu- mall tuh ada juga ya, Pak ya? Iya ada juga. Banyak Pak. Ya gitu dah, namanya mall gitu kan, tempat-tempat begitu sepi kalau malam kita jaga. Kalau Mas P tadi ada di mana, Pak? Dia kalau itu, kalau menurut penelusuran lagi sih katanya di sekitar sini sebelah kiri nih. Sebelah kiri sini. Iya, dia sosoknya katanya tuh laki-laki sih. Oh, bener, Mas. Laki menyerupai Mas P gitu lah, yang dari pocong gitu ya. Iya. Nah, dia menurut ceritanya tuh dia dulu ganteng, kekar apa gimana lah. Sosok kayak ini kan di daerah-daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat nih, Pak ya. Kayak sosok-sosok kayak zaman-zaman Belanda gitu ada nggak, Pak, di sini, Pak? Ini dari cerita waktu itu paranormal itu. Kalau yang dari waktu cerita paranormal itu sih dia ngeliatnya sosok kayak ada sih, ada kayak Oh, ada, orang Belanda gitu, di Belanda. Dia ada di sebelah kanan. Paling Berarti pojok sana. dari satu lantai ini banyak sosoknya Pak ya, Iya. nggak cuma satu. Iya, Yang paling kuat waktu itu. daerah-daerah sini, Pak ya, di bawah. Iya. Nah, katanya waktu kantor ini anak-anak pada outing tuh katanya pernah ini, Pak. Iya, ada betul. suara. Betul itu. Pak Yuda sendiri katanya di kantor. Sendiri ya. Suara Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Kan jadi kan dulu kan kantor semua lagi melaksanakan outing itu. Ya, semuanya soalnya kan. saya belum masuk. Oh, belum ya. Belum di sini. Berarti kau udah? Oh, belum. juga. Ya dulu kan pada outing semua tuh, satu kantor semua. Ya, kita security kan tetap standby di sini dong. Jaga. Iya, tetap standby di sini. Ya itu sepi itu siang-siang loh padahal itu. Saya jaga. Waktu jaga siang-siang gitu, di depan kan pos depan tuh. Saya di dalam itu kan jaga tuh. Tiba-tiba di belakang tuh mangkok di atas rak piring begitu bisa jatuh ke Tak bawah. piring kan ketutup, Pak. Iya, Oh, jatuh semua. jatuh satu doang. Jatuh satu. Jatuh satu doang gitu. Tiba-tiba jatuh, tang, ya kaget dong. Kita sebagai manusia juga bukannya berani, tapi kaget juga kalau denger gitu tiba-tiba lagi hening kan. Pernah dilihat di CCTV nggak tuh, Pak? Di tempat sebelumnya tuh, sebelum saya jaga di sini tuh banyak gitu tuh. Coba Pak ceritain Pak yang sebelumnya. Kayak di mall dulu di area, ya adalah di daerah Jakarta Utara itu, suatu mall-mall grosir begitu. Itu kan satu malam shift itu 10 security dan per lantainya kita tuh dikasih tugas satu orang jaga satu lantai. Total lantai ada berapa? Total lantai dulu sekitar ada 8. 8, oke. Ya, itu satu orang tuh satu lantai kita suruh jaga kan, gimana rasanya itu kalau malam-malam. Iya. Dan kita harus patroli segala macam, keliling kalau toko udah tutup kita patroli pastiin
pada kekunci. Terkunci semua gitu toko-tokonya. Nah itu pengalaman yang paling bikin saya ingat terus tuh. Kan ini koridor kan ada macam-macam koridor kayak simpang 4 gitu kan koridornya kan ya. Contoh lah inilah, saya jalan dari arah kanan sana mau belok ke sini. Tuh tiba-tiba kaget tuh saya tuh ngeliat sosok pas mau belok, ngeliat sosok kayak dia setinggi plafon itu. Cuman palanya dia begini hitam gitu. Gelap. Semuanya hitam. Iya, dia tinggi banget tuh sekitar ada 3 meter itu dari plafon ke bawah itu. Lantai. Itu kayak Itu waktu saya mau belok itu apa saya nyebut kan kaget tuh. Akhirnya saya nggak jadi los itu, lurus. Jadi Oh, tapi dia stay Pak di situ Pak, diem aja. stay. Iya, saya tuh kaget itu kayak wah itu udah pasti bukan manusia gitu kalau gitu Pak sih. Yuda nggak pernah punya pengalaman ngelihat sebelumnya untuk pertama kalinya akhirnya ngelihat di situ. Enggak sih, ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, ada lagi. Ya, itu doang sih yang paling inget lah. Sosoknya bener-bener tinggi, hitam gitu. Cuman nih tinggi badannya kayaknya nggak sama plafon tuh tinggian dia. Soalnya dia pas saya lihat palanya begini. Palanya nunduk. Iya. Akhirnya saya lurus, nggak jadi belok ke sini. Lurus, saya muter lagi, ngeliat dari jauh. Pas lihat ke tempat tadi, udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu doang sih yang paling ngeri. Akhirnya saya laporan kan, minta temen kan untuk nemenin. Tolong dong temenin ini. Saya mau lewat, kalau soalnya itu saya patroli langsung sana kan, langsung ngecek ke sana kalau. Akhirnya saya minta tolong temenin. Akhirnya dia temenin tuh sama temen. Pak Yuda cerita akhirnya, Bapak Yuda itu ngelihat apa di sana? Cerita saya sama temen saya akhirnya cerita. Tadi saya ngeliat ini. Wow, banyak di sini mah. Saya juga pernah. Wow, katanya dia juga pernah itu. Ingat kelihatan kayak gitu ternyata juga. emang tempatnya di situ ya. Iya, karena yang mall itu kan namanya gedung besar, dia kalau malam gelap apa segala. Kita kan juga nggak tahu mall itu dulunya bekas apa gitu kan. Ya temen juga banyak cerita. Ya saya juga pernah tuh waktu patroli tiba-tiba rolling door dari dalam ada yang nendang. Oh, di dalam kan nggak boleh ada orang ya Pak, kalau malam kan Nggak clear boleh. area ya Pak ya? Clear area, semua karyawan di situ harus pulang, nggak boleh ada yang nginep di Iya. situ. Ya tiba-tiba kayak ada yang nendang. Gitu. Rolling door kan berisik ya? Berisik. Kalau ditendang dari dalam Itu kagetnya luar biasa itu kalau Positive yang lewat. thinking, barang jatuh mungkin. enggak sih. Positive Iya sih. thinking. Lebih bagus begitu sih. Oh iya. Kita positive thinking, kalau kita kayak yang jaga malam itu lebih ke positive thinking aja dah. Iya sih, kalau misalkan security-nya takut, Iya. ya siapa yang jaga ya? Main jaga kelar. Kalau semuanya takut siapa yang jaga? Itu bisa dimaling atau lebih parah. Iya sih. Ya resiko pekerjaan lah udah begitu, jaga malam apa segala macem. Jadi ya mau nggak mau harus dipaksa berani. Iya. Awalnya sih takut sama hal begituan. Cuma udah kesini-sini dibiasain ya tanggung jawab lah, mau gimana. Kayak tadi saya bilang kan, lebih kalau itu orang beneran gimana? Iya, lebih bahaya orang ya Pak. Betul. Iya, saya Jadi di sekolahan itu kan udah waktunya bubar sekolah, semua guru apa murid kan udah pada bubar kan. Nah, tetap kita jaga dong. Yang paling yang masih ada itu tuh security dan OB doang. iya. Itu SD apa sekolah apa Pak? Campur sih waktu itu, campur sekolahannya. Jadi ya udah tau lah kalau campur berarti gede dong Iya, sekolahnya kan. pasti. Nah, waktu itu ceritanya udah sore ya, kayak habis maghrib begitu. Ya OB kan paling keliling ngebersihin setiap kelas, setiap ruangan. Nah saya tuh jaga di pos di depan, banget teman saya tuh bertiga tuh. Nah jadi si OB itu tiba-tiba datang ke saya, nyamperin ke pos. Lah Pak Yuda udah di sini. Loh, mana tadi di sini kan jaga di sini. Ya udah. Nah, tadi saya ketemu bapak di atas, kok saya tegur. Ketemu di atas. Siapa? Kalau saya di sini nih tanya nih bapak ini nih teman saya kan, saya tanya mereka. Di mall itu tuh waktu Pak Yuda kerja di mall itu pernah ada kejadian kan, lantainya ada berapa tadi Pak? 8. 8. Nah, Ya, 8 itu kan lumayan tinggi ya Pak. Iya. Ada pernah kejadian-kejadian yang loncat gitu nggak sih Pak? Kalau yang loncat sih gak ada, yang paling diri doang sih. Iya, loncatnya Bukan dia bukan karena loncat. oh, bukan. Dia dirinya karena ya waktu itu kayak bapak-bapak ya udah lansia lah. Di mall? Dia di kursi roda di bagian basement itu. Di basement mall itu. Iya di basement mall. Gimana Pak? Dia lagi sama susternya. Ya entah mungkin lah masalah dia apa, mungkin dia udah
Iya, ada permasalahan sendiri. Masalah lah dia udah catat begitu kan, maaf nih ya. Ya tiba-tiba dia nggak tahu dia bawa karter giniin leher. Saya nggak expect bakal kayak gitu sih, kayak di film-film. Iya, dia giniin leher sendiri. Mungkin dia udah bawa apa ya, banyak pikiran lah dia sama keadaannya dia sekarang mungkin gitu. Ya depresi lah. Dia kan udah di kursi roda. Nah, terus kejadiannya itu kan di basement, Pak. Basement ada security-nya, Pak? Ada security-nya. Dia lagi sama susternya itu. Oh. Susternya pun nggak tahu kalau dia tuh Ngantongin karter gitu. Ya tahu karter setajam apa kan. Diginiin sendiri ke leher, akhirnya ya kita sebagai security kan menutupi tempat itu supaya nggak ada wartawan. Iya, supaya nggak ada wartawan dan supaya nama mall nggak jadi jelek gitu ya, Pak. Betul, makanya kan kita skip gitu. Kembali lagi kita flashback ke zaman dulu ya. Waktu saya masih muda, waktu belum nikah, ya baru keluar sekolah lah. Ya waktu zaman SMA, pada saat itu agak lumayan perekonomian sulit. Terus saya tuh cari biaya buat menyambung hidup tuh sendiri. Cari kemana-mana. Lulus langsung kerja. Serabutan gitu Ya ya, Bang? betul. Nah ceritanya tuh ada pengumuman buat ikut latihan dasar kepemimpinan dan pencinta alam di Sukabumi itu, di kaki Gunung Gede pada saat itu. Nah, saya ikut tuh, Lolos. ikut yang waktu itu ada 180 orang, yang lolos tuh 13, alhamdulillah saya ikut. Lulusnya itu tahun 98 tuh. Berarti kan lama banget kan? Benar. Lahir. Benar. 98 dan itu kita sampai 3 bulan latihan dasar itu. Alhamdulillah sudah itu saya ditugaskan untuk menjadi jagawana, menjaga hutan lindung yang ada di kaki Gunung Gede. Kalau di Sukabumi ada namanya Salabintana. Nah, naik lagi ke atas ada yang namanya Pondok Halimun. Iya, itu tempat wisata tuh Halimun tuh, Mang. Pondok Halimun itu sama saya itu dijadiin sebagai tempat camping ground. Peristirahatan ya. Ya, buat saya nyari duit, tambahan lah buat bayar kosan, buat apa lah. Benar. Nah itu kadang saya suka ngurus tempat camping dan kadang saya suka nge-guide tuh ada orang naik gunung, ada yang pengen arung jeram, ada yang ke laut. Bantuin sama si Ya Mama. pokoknya Apa aja dikerjain pada saat itulah ya. Menurut kalian berdua, malam yang paling angker tuh malam apa? Kalau Kliwon, Mang, kata orang-orang mah. Jumat Kliwon. Cuma Kliwon kalau dari lagu-lagu juga. Jumat Kliwon semua ya. Nah kalau menurut ya yang saya alami selama ini, malam Jumat itu kan banyak orang yang bangun malam. Bener, tahajud, tahajud. Siangnya juga orang sholat dan sebagainya. Menurut saya tuh malah disebut malam berkah. Oke. Nah kebenaran yang saya alami sekarang ini adalah hari Senin malam Selasa. Oke. Kalau menurut Kalau tanggalan Jawa. Tanggalan kayak di kalender itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Nah itu kebanyakan orang bilang Kamis malam Jumat. Nah ternyata kalau kalender kita, kalau di zaman dulu tuh zaman Sunda Wiwitan, zaman dulu itu ternyata yang malam yang menurut mereka itu serem, Senin malam Selasa, Kliwon. Oh iya. Nah itu bertepatan sama ya pada saat itu saya kejadiannya. Nah ceritanya saya ada temen panitia yang membawa anak-anak camping. Datang nih ketemu, Kang, saya mau bawa anak SMP mana saya lupa tuh ya, beberapa siswa buat camping di sana dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh gerombolan berarti ya? Gerombolan. Nah kebiasaan kita sebelum mereka datang, anak-anak kita bikin persiapan. Kayak model tempat campingnya di mana, dibabatin rumput-rumputnya. Terus di sana kayak entar anak-anak tuh buang sampah dan sebagainya kita siapkan. Nah ini ada 3 teman saya yang datang sebagai panitia itu. Ada namanya Asep, yang satu namanya Winda, yang cewek ya, yang satu namanya Ayu. Datang ke saya. Dan waktu itu diantar sama
kakak linting. Kakak kelas. linting dari yang waktu saya pendidikan. Iya. Oh iya. Saya kan lulus pendidikan itu di Garuda 12. Nah itu kakak linting saya itu Garuda 6. Oh jauh rumahnya. Jauh banget. Nah dia datang dan dia memperkenalkan bahwa ini saya bawa orang yang mau bawa anak-anak camping. Nah, oh ya kalau berkenan boleh, saya bilang. Ada berapa ratus orang, gini diceritain sama dia, gini dari hari Jumat Sabtu Minggu lah, Minggu pulang. Terus sekarang gimana? Saya pengen persiapan, survei ke sana. Nah buat anak-anak tuh ntar mau bikin, biasa ada game apa gimana. Iya benar. Nah, udah tuh, sudah tutup jam 12 malam, mereka nggak bawa kendaraan. Terus? Jadi kita sewa angkot. Oke. Ada angkot. Itu berarti udah lewat jam 12. Dari kota ke Dari Kalimun. kota ke sana, ke Ponokalimun tuh sekitar setengah jam lah nyampe. Oh, lumayan Itu dong. naik ke gunung ke atas. Jam 12 itu mah. Jam 12 lewat berarti ya. Hujan benar. rintik-rintik. Naik. Nah, di mobil itu karena saya yang tahu jalan gitu ya. Saya deket sopir di depan berdua. Di belakang sopir itu ada cewek namanya Winda. Di ujung lagi itu ada senior saya namanya Mas Eko, yang di seberang namanya Asep, ya satu lagi Wati. Jalan. Hujan. Aduh, kok cuacanya begini ya? Itu udah dari kita berjalan udah mulai ada Feeling gak enak. Oh, hawanya nggak enak. Feel nggak enak. Hawanya ini gelap terus Kabut. Kabut. Aduh, sebetulnya saya nyeritain ini flashback lagi ke zaman dulu karena ini kisah yang bikin mungkin cerita akan ke bawah sampai mati karena saya hampir mau mati di cerita ini. Adan. Bertaruh nyawa. Ya udah, jalan nih. Enggak. Jalan. Di perjalanan itu ada yang namanya belokan cinta. Di tengah-tengah perjalanan itu ada belokan cinta. Belokan cinta itu tikungan. Jadi kalau mobil itu nikung begini, kalau ada cewek sama cowok dua duduk begini tuh seret nempel gitu. Saking Nanjak nikungnya gitu, ya. nanjak. Terus agak nanjak sedikit, kan belok nanjak. Jadi orang ditempel gitu. Oh sejarahnya itu. Sejarahnya itu. Lucu juga ya, lucu juga. Ya, gitu. Ini cewek sama saya kan belum kenal sama sekali yang buat cewek ini. Tiba-tiba dia nyapa saya dari belakang. Kang, kok Akang ganteng banget sih? Gitu. Akang dari mana? Baru kenal, kok bilangnya begitu? Saya mau dari sini kan. Saya dikenalin sama Pak Asep, saya bilang udah biasa di sini. Oh gitu. Udah tuh nggak ada cerita lagi. Jalan. Sudah jalan itu turun ke tempat camping. Jadi kita punya base di situ, ada saung ya. Datang ke sana gelap. Karena Senin malam Selasa tuh nggak ada orang yang datang, jarang orang yang datang. Ada warung-warung juga, warung-warung di pinggir-pinggir itu yang cuma pakai petroma, belum ada listrik, Belum terang banget gitu ya? belum terang banget, pakai petroma terus sama cahaya yang dari tahu botol Ratideng. Oh iya tahu ya. Apa itu? Naon Pakai gerangan? minyak Lupa. disuguhin itu dibakar. Iya. Wah pokoknya poek. Kenapa di situ disebutnya Ponokalimun? Kenapa Mang? Wah, Halimunnya tuh kabutnya tuh tebal. Oh gitu. Jadi sebutnya Ponokalimun. Nah, ketika turun ke bawah ceritanya, masuk kita ke saung sekretariat kita. Tiba-tiba senior saya bilang, "Weh, ambil penerangan. Ini gelap nih." "Oh, bentar Mas, saya mau ngambil petromat." Pinjem dari warung. Pas saya ngambil dari warung petromat, pas mau balik di tempat parkir sebelum masuk ke sekretariat, cewek yang namanya Bida tuh Kesurupan lain? ngamuk pengen balik. Tapi sadar. Apa gimana? Saya nggak tahu ya dia tuh sadar apa nggak, tapi ngamuk dia pengen balik. Pengen balik marah-marah. Kata senior saya Mas Eko, "Weh, ya we bawa balik." Tuh balik aja ceritanya. Ditanya ini ngambek, ditanya itu ngambek. Masa ke kita dari tadi marah-marah mulu? Kok jadi marah-marah? Saya bilang gitu. Tanya nih, "Mbak, kenapa kamu?" "Pokoknya saya pengen pulang. Saya nggak mau di sini. Saya pengen pulang." Gitu. "Mbak tahu nggak? Ini tuh Mbak ada di atas gunung, ya di hutan lah gelap, nggak ada penerangan dan sebagainya."